kasihan Salah. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Push the start. Yeah. You know what it is. Everything I do it big. Yeah. Screaming that's nothing. When I pulled on the lot, that's nothing. Turn up in my town, when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I'm in black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. Yeah. You know what it is. Everything I do. What you looking for? It's me. The old me? It's a style. Awal mula karir politik Jokowi hingga menjadi Presiden Republik Indonesia. Jokowi memulai keterlibatannya di dunia politik pada tahun 2005 saat terpilih sebagai Wali Kota Solo, Surakarta, Jawa Tengah. Pada tahun 2012, Jokowi dicalonkan oleh PDIP dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Kampanye dan gaya kepemimpinannya yang dekat dengan rakyat memikat banyak pemilih. Ia terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menjabat dari tahun 2012 hingga 2014 dengan program paling terkenal yaitu Blusukan. Tahun 2014, Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia, berpasangan dengan Yusuf Kala, dan berhasil memenangkan Pilpres 2014 dengan perolehan suara 53,15%, sehingga dilantik menjadi Presiden Indonesia yang ke-7 pada tanggal 20 Oktober 2014. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR, DPR, MA, dan para pemimpin lembaga negara. Yang saya hormati para Menko, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, dan wali kota yang hadir. Yang saya hormati para pegiat dan pejuang anti korupsi. Hadirin yang saya muliakan, mengembangkan budaya anti korupsi dan menumbuhkan rasa malu menikmati hasil korupsi merupakan hulu yang penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Pendidikan anti korupsi harus diperluas untuk melahirkan generasi masa depan yang anti korupsi. Tetapi membangun sistem yang menutup peluang terjadinya tindak pidana korupsi juga merupakan kunci utama. Semua lembaga pemerintah harus terus meningkat transparansi, akuntabilitas, melakukan penyederhanaan proses kerja dan proses pelayanan kepada masyarakat untuk meminimalisir peluang korupsi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Upaya pemerintah untuk melakukan reformasi di sektor perizinan dan sektor layanan publik merupakan upaya penting untuk memperkecil peluang terjadinya korupsi. Sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kepentingan rakyat banyak. Sektor-sektor yang mempengaruhi ekosistem berusaha terutama pada UMKM menjadi perhatian utama pemerintah. Pemerintah berusaha keras untuk melakukan reformasi struktural secara besar-besaran. Regulasi yang tumpang tindih harus diarahkan untuk
untuk perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi. Kinerja penegakan bukan diukur dari seberapa banyak kasus yang ditemukan, tetapi pada bagaimana mencegah secara berkelanjutan agar tindak pidana korupsi itu tidak sampai terjadi lagi. Upaya pemberantasan korupsi membutuhkan kegigihan dan konsistensi yang luar biasa. Butuh orkestrasi kebersamaan yang luar biasa untuk mencegahnya. Butuh inovasi dan kerja sistematis untuk menutup peluang bagi terjadinya korupsi. Dan perlu tindakan yang adil dan konsisten untuk menindak para pelaku pidana korupsi. Saya harap dengan langkah-langkah yang menindak para pelaku pidana korupsi sistematis, yang sistem ini dari hulu sampai hilir, kita bisa lebih efektif memberantas korupsi. Lebih efektif memberantas kemiskinan dan mengurangi pengangguran, dan menjadikan Indonesia negara maju yang kita cita-citakan. Meskipun listrik di KPK padam, tapi pemberantas korupsi tidak boleh padam. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Keberhasilan pada masa pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala. Yang pertama, insentif pajak UMKM. Daya saing pelaku UMKM diharapkan meningkatkan sehingga mampu ikut serta dalam kegiatan usaha formal. Kedua, komitmen membangun desa. Pembangunan dari desa merupakan kebijakan pemerintah untuk menghadirkan pemerataan ekonomi yang berkeadilan. Di tahun 2017, dana desa mencapai 60 triliun dan transfer daerah di tahun 2017. 3. Membangun kawasan perbatasan. Pembangunan infrastruktur di NTT, total panjang jalan yang dibangun yaitu 176,2 km dengan jalan yang sudah tembus 151,1 km dan yang belum tembus 25,1 km. Pembangunan infrastruktur di Kalimantan, total panjang jalan yang dibangun yaitu 1920,1 km dengan jalan yang sudah tembus 1582 km dan yang belum tembus 337 km. Pembangunan infrastruktur di Papua, total panjang jalan yang dibangun yaitu 1098,2 km dengan jalan yang sudah tembus 892,3 km dari yang belum tembus 205,9 km. 4. Poros maritim kian nyata. Pembangunan sastra, kelautan, dan perikanan terpadu SKPT masih terus didorong untuk memperbanyak pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir dan pulau kecil. Selain itu, pemerintah juga memberikan layanan membangun asuransi nelayan. Indonesia telah memiliki 12 SKPT dan 746 jiwa atau 66% sudah memiliki kartu asuransi nelayan. 5. Kemiskinan terendah. Pemerintah berhasil menurunkan persentase tingkat kemiskinan hingga mencapai kemiskinan pada Maret 2018, terendah sepanjang sejarah. Kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Yang pertama itu mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur, interkoneksi infrastruktur dengan kawasan industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, persawahan, perkebunan, dan perikanan.
Yang kedua itu pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Menjamin kesehatan ibu hamil dan anak usia sekolah. Meningkatkan kualitas pendidikan. 3. Undang investasi seluas-luasnya untuk membuka lapangan kerja, memangkas hambatan investasi. 4. Reformasi birokrasi, kecepatan melayani dan memberi izin, menghapus pola pikir linear, monoton, dan terjebak di zona nyaman, adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif. 5. APBN yang fokus dan tepat sasaran. APBN dipastikan harus memiliki manfaat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Masa berakhirnya pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala. Jumat 18 Oktober 2019 merupakan hari kerja terakhir bagi Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai pasangan presiden dan wakil presiden periode 2014 sampai 2019. Yusuf Kala mengungkapkan rasa syukur karena bisa menjalankan tugas sebagai wakil presiden selama 5 tahun mendampingi Jokowi. Yusuf Kala menyerahkan memori jabatan wakil presiden yang merupakan laporan penanggung-jawaban atas kinerjanya selama 5 tahun kepada Jokowi. Kemudian Jokowi kembali menyalonkan dirinya sebagai presiden dengan wakilnya Ma'ruf Amin pada periode keduanya pada tahun 2019 sampai 2024.